Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah, Administrasi Pertanahan. Topik ke-48 dari 80 topik. Ruang lingkup dan dasar hukum peralihan hak atas tanah, bagian pertama. Peralihan hak atas tanah menyebabkan hak atas tanah beralih dari seseorang kepada orang lain. Peralihan adalah perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah beralih dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Dalam praktik, bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah dapat berupa 1. Jual beli, 2. Tukar-menukar, 3. Hibah, 4. Pemisahan dan pembagian harta warisan, 5. Pemisahan dan pembagian harta biasa, bukan warisan, 6. Penyerahan, hibah wasiat, legat, 7. Penyerahan tanah sebagai modal perusahaan. Dasar hukum peralihan hak atas tanah dalam UPA diatur pada pasal 20, 28, 35, dan 43. Pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. UPA pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kemudian, UPA pasal 35 ayat 3 menyatakan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Terhadap hak pakai, terdapat pembatasan sebagaimana diatur dalam pasal 43 UPA sebagai berikut. 1. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. 2. Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Mengenai hak sewa untuk bangunan dan hak-hak yang lain, tidak terdapat aturan peralihannya dalam UPA. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik menurut pasal 50 UPA akan diatur dengan undang-undang, sedangkan mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan. Ternyata, baru pada tahun 1996, keluar peraturan perundangan yang dimaksud, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setiap peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, serta pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengharuskan setiap perjanjian yang diakibatkan pemindahan hak atas tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, PPAT. PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta perjanjian-perjanjian yang dapat memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Perkabpen, Nomor 1 Tahun 2006, PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 1 Ayat 2, Perkabpen Nomor 1 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang termasuk dalam perbuatan hukum adalah jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, inbreng, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, serta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Sebagaimana dimaksud dalam Perkabpen Nomor 1 Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan Pasal 1 Perkabpen Nomor 1 Tahun 2006, terdapat PPAT, PPAT sementara, dan PPAT khusus.
PPAT sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Sementara itu, PPAT khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu, khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. Dahulu hal-hal mengenai penunjukan PPAT serta hak dan kewajibannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1963. Peraturan mengenai PPAT yang berlaku sekarang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dijelaskan dalam Per-KBPN Nomor 1 Tahun 2006 dan perubahannya dalam Per-KBPN Nomor 23 Tahun 2009. Pada masa lalu, yang dapat diangkat menjadi PPAT sebagai berikut. 1. Notaris. Peraturan terbaru mengenai notaris terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 2004. 2. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan persoalan peralihan hak atas tanah. 3. Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas sebagai PPAT. 4. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Agraria. Berdasarkan Pasal 6 PP Nomor 37 Tahun 1998 yang menjadi PPAT adalah lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi di samping harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria, Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1, Per-KBPN Nomor 1 Tahun 2006, PPAT diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 37 Tahun 1998 untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat sebagai PPAT sementara atau PPAT khusus sebagai berikut. 1. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT sementara. 2. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri sebagai PPAT khusus. Keputusan penunjukan camat dilakukan oleh Kepala Badan yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah, Per-KBPN Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 19 Ayat 2. Adapun penunjukan Kepala Desa sebagai PPAT sementara juga dilakukan oleh Kepala Badan setelah diadakan penelitian mengenai kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pembuatan akta di daerah-daerah terpencil, Per-KBPN Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 19 Ayat 5. Adapun penunjukan Kepala Kantor Pertanahan sebagai PPAT khusus dilakukan oleh Kepala Badan untuk perbuatan hukum tertentu, Per-KBPN Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 21. Pada dasarnya, daerah kerja PPAT ialah wilayah kecamatan. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, seorang PPAT dapat diberi daerah kerja lebih dari satu kecamatan. Demikian juga dapat diangkat lebih dari satu PPAT untuk satu kecamatan. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1, Per-KBPN Nomor 1 Tahun 2006, daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan. Daerah kerja PPAT sementara dan PPAT khusus menurut Per-KBPN Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat 2, meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Seorang PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai tanah-tanah yang terletak dalam daerah kerjanya. Dalam hal-hal tertentu, dengan izin Badan Pertanahan Nasional, seorang PPAT dapat membuat akta mengenai tanah yang tidak terletak dalam daerah kerjanya, misalnya dalam hal pembebanan hipotek atas beberapa bidang tanah yang letaknya di berbagai kecamatan. Sementara itu, tugas pejabat pembuat akta tanah berdasarkan Per-KBPN Nomor 1 Tahun 2006 sebagai berikut. 1. PPAT mempunyai kewenangan membuat akta tanah yang merupakan akta autentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2,
Per-KBPN Nomor 1 Tahun 2006 mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak dalam daerah kerjanya. PPAT dapat membuat akta tukar-menukar akta pemasukan ke dalam perusahaan, atau akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang tidak semuanya terletak dalam satu daerah kerjanya apabila salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang mempunyai objek perbuatan hukum tersebut terletak dalam daerah kerjanya. Akta yang dimaksud dibuat oleh PPAT sesuai dengan jumlah kabupaten, kota letak bidang tanah yang dilakukan perbuatan hukumnya untuk kemudian masing-masing akta PPAT tersebut didaftarkan pada kantor pertanahan masing-masing. 2. PPAT sementara mempunyai kewenangan membuat akta tanah yang merupakan akta autentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2. Per-KBPN Nomor 1 Tahun 2006 mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dengan daerah kerja di dalam wilayah kerja jabatannya. 3. PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya. Sementara itu, tugas pejabat pembuat akta tanah sebagai berikut. 1. Membuat akta mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 37 PP nomor 24 tahun 1997. 2. Membantu pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum mengajukan permohonan izin pemindahan hak dan permohonan penegasan konversi serta pendaftaran hak sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 tahun 1962. Menurut pasal 100 ayat 1, Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, PPAT menolak membuat akta PPAT mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun apabila olehnya diterima pemberitahuan tertulis bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu sedang disengketakan dari orang atau badan hukum yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut disertai dokumen laporan kepada pihak yang berwajib, surat gugatan ke pengadilan, atau dengan memperhatikan ketentuan pasal 37 ayat 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, surat keberatan kepada pemegang hak, serta dokumen lain yang membuktikan adanya sengketa tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 54 ayat 1, Per-KBPN Nomor 1 Tahun 2006, sebelum pembuatan akta mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A sampai dengan huruf G, PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian, keabsahan sertifikat dan catatan lain pada kantor pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuannya. PPAT dapat menolak pembuatan akta yang tidak didasari data formil, pasal 54 ayat 1, Per-KBPN Nomor 1 Tahun 2006. PPAT tidak diperbolehkan membuat akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A sampai dengan huruf G atas sebagian bidang tanah yang sudah terdaftar atau tanah milik adat sebelum diukur oleh kantor pertanahan dan diberikan nomor identifikasi bidang tanah, NIB. Kemudian, pasal 61 ayat 1, Per-KBPN dijelaskan PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan pada kantor pertanahan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan. Di samping itu, kewajiban PPAT berdasarkan Per-KBPN Nomor I Tahun 2006 sebagai berikut. 1. PPAT wajib berkantor di satu kantor dalam daerah kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya atau penunjukan dari kepala badan atau pejabat yang ditunjuk, pasal 46. 2. Kantor PPAT wajib dibuka setiap hari kerja, kecuali pada hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kerja kantor pertanahan setempat, pasal 47. 3. PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta, pasal 55. 4. PPAT wajib membuat daftar akta dengan menggunakan satu buku daftar akta untuk semua jenis akta yang dibuatnya yang di dalamnya dicantumkan secara berurut nomor semua akta yang dibuat berikut data lain yang berkaitan dengan pembuatan akta dengan kolom-kolom sebagaimana dimaksud dalam contoh pada lampiran IX, pasal 56. 5. PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua akta yang dibuatnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah, pasal 62. Kewajiban PPAT sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya sebagaimana contoh di lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1989.
2. Menyimpan asli akta-akta yang dibuatnya. 3. Seorang PPAT dapat diberhentikan oleh Kepala BPN jika ia tidak menyelenggarakan kewajiban ataupun sering menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang meminta kepadanya untuk dibuatkan akta. 4. Dalam hal yang terakhir ini, ia pun dapat dituntut membayar ganti rugi yang ditimbulkan karena perbuatannya itu. Demikianlah materi topik ke-48, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.